Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Hera Azhara Stawardani dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5 dengan NIM 2386202180. Kali ini saya akan mempresentasikan media pembelajaran untuk mata pelajaran IPAS kelas 4 dengan tema Indonesiaku Kaya Budaya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, serta kesenian. Keberagaman tersebut terbentuk dari kondisi alam, sejarah, dan kebiasaan hidup masyarakat di berbagai daerah. Budaya menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena mencerminkan identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Budaya terbentuk dari cara hidup masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungan alam, sosial, dan kepercayaannya. Budaya diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi identitas suatu daerah serta bangsa. Oleh karena itu, penting bagi peserta didik untuk mengenal, memahami, menghargai, dan melestarikan budaya Indonesia sejak dini. Selanjutnya, keunikan kebiasaan masyarakat di sekitarku. Yang pertama, pengertian kebiasaan masyarakat. Kebiasaan masyarakat adalah perilaku, tindakan, atau aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus oleh sekelompok orang dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan ini diterima sebagai sesuatu yang wajar dan baik oleh masyarakat, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Kebiasaan masyarakat mencerminkan nilai hidup yang dianut, cara masyarakat berinteraksi, cara masyarakat menyelesaikan masalah, dan cara masyarakat menjaga hubungan sosial. Kebiasaan masyarakat berbeda antara satu daerah dengan daerah lain karena dipengaruhi oleh lingkungan, adat, dan sejarah daerah tersebut. Yang kedua, faktor pembentuk kebiasaan masyarakat. Kebiasaan masyarakat tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu lingkungan alam. Lingkungan alam sangat mempengaruhi kebiasaan masyarakat. Contohnya, masyarakat pesisir terbiasa melaut dan mengolah hasil laut. Yang kedua, masyarakat pegunungan terbiasa bercocok tanam. B. Mata pencaharian. Jenis pekerjaan mempengaruhi pola hidup masyarakat. Contohnya, petani melakukan gotong royong saat menanam dan panen, nelayan melakukan upacara laut, dan sebagai ungkapan syukur. C. Adat istiadat. Setiap daerah memiliki aturan adat yang mengatur perilaku masyarakat. Yang terakhir, D. Sejarah dan tradisi lokal. Kebiasaan tertentu muncul karena peristiwa sejarah yang dialami masyarakat di masa lalu. Yang ketiga, bentuk-bentuk keunikan kebiasaan masyarakat. Yang pertama, kebiasaan sosial. Kebiasaan sosial adalah kebiasaan yang berkaitan dengan hubungan antar warga. Contohnya, gotong royong membersihkan lingkungan, musyawarah untuk mencapai mufakat, dan saling membantu saat ada warga yang kesulitan. Nilai yang terkandung, kerjasama, tanggung jawab, dan solidaritas. B. Kebiasaan adat dan tradisi. Kebiasaan adat biasanya dilakukan pada waktu tertentu dan mengikuti aturan adat. Contohnya upacara kelahiran, upacara pernikahan adat, upacara kematian, dan tradisi selamatan atau genduri. Fungsi kebiasaan adat menjaga kelestarian budaya, mempererat hubungan antar warga, dan menanamkan nilai moral. C. Kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Cara berbicara yang sopan kepada orang tua, cara berpakaian sesuai norma masyarakat, dan kebiasaan makan bersama keluarga. Yang keempat, nilai-nilai luhur dalam kebiasaan masyarakat. A. Nilai kebersamaan, B. Nilai toleransi, C. Nilai saling menghormati, D. Nilai kepedulian sosial, dan E. Nilai disiplin dan tanggung jawab. Selanjutnya, kekayaan budaya Indonesia. Yang pertama, mengenal budaya. Budaya adalah seluruh hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Budaya diwariskan secara turun-temurun dan menjadi identitas suatu daerah serta bangsa. Budaya mencakup cara berpikir, cara bertindak, dan cara berkarya. Yang kedua, bentuk-bentuk kekayaan budaya Indonesia. Yang pertama, rumah adat. Rumah adat adalah bangunan tradisional yang mencerminkan kondisi alam dan budaya setempat. Fungsi rumah adat, tempat tinggal, tempat berkumpul keluarga, tempat pelaksanaan upacara adat. Contohnya rumah gadang berasal dari Sumatera Barat, Joglo Jawa Tengah, dan Honai Papua. Yang kedua, pakaian adat. Pakaian adat digunakan pada acara tertentu dan melambangkan identitas daerah. Fungsi pakaian adat menunjukkan status sosial, digunakan dalam upacara adat, dan menjaga identitas budaya. Yang ketiga, tarian budaya.
Tarian daerah adalah seni gerak yang diwariskan secara turun-temurun. Fungsi tarian daerah sebagai sarana hiburan, sarana upacara adat, dan media penyampaian pesan budaya. Yang keempat, lagu daerah. Lagu daerah ini berisi pesan moral, nasihat, dan cerita rakyat. Yang kelima, makanan khas daerah. Makanan khas daerah dipengaruhi oleh bahan alam dan kebiasaan masyarakat. Terakhir, bahasa daerah. Bahasa daerah adalah alat komunikasi masyarakat setempat dan bagian dari identitas budaya bangsa. Yang ketiga, penyebab keberagaman budaya Indonesia. Keberagaman budaya Indonesia tidak terjadi secara tiba-tiba. Keberagaman tersebut terbentuk karena beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan daerah di Indonesia memiliki budaya, adat istiadat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. A. Wilayah Indonesia yang luas. B. Kondisi alam yang beragam. C. Banyaknya suku bangsa. Dan D. Pengaruh budaya luar. Selanjutnya, manfaat keberagaman budaya dan melestarikan keberagaman budaya. Yang pertama, keberagaman budaya merupakan kondisi adanya berbagai perbedaan budaya dalam kehidupan masyarakat. Perbedaan tersebut meliputi adat istiadat, bahasa daerah, pakaian adat, serta rumah adat. Meskipun memiliki budaya yang berbeda, seluruh masyarakat Indonesia tetap hidup dalam satu negara yang sama. Oleh karena itu, keberagaman budaya harus dihargai sebagai kekayaan bangsa yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan. Yang kedua, manfaat keberagaman budaya. A. Menumbuhkan sikap toleransi. B. Mempererat persatuan dan kesatuan. C. Menambah pengetahuan dan wawasan. D. Menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Dan E. Menjadi identitas dan kekuatan bangsa. Yang ketiga, cara melestarikan keberagaman budaya. Dan yang keempat, peran peserta didik. Nah, yang terakhir dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki keberagaman budaya yang sangat kaya. Keberagaman tersebut terlihat dari perbedaan kebiasaan masyarakat, adat istiadat, bahasa, kesenian, pakaian adat, dan rumah adat. Keberagaman budaya merupakan kekayaan bangsa yang harus dihargai dan dijaga. Dengan saling menghormati perbedaan, bersikap toleran, dan ikut melestarikan budaya, kita dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.